Oke, jadi kali ini aku bakal membicarakan tentang sesuatu hal yang sensitif, sensitif karena pembahasannya tentang arah atau pemikiran akan masa depan, akan masa-masa yang mungkin bisa terjadi gitu. Jadi dalam membicarakan akan masa depan, akan yang namanya sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi, yang pada intinya kan hal itu selalu bisa diprediksi dengan pola masa lalu gitu. Pola kebiasaan masa lalu itu selalu seperti apa gitu. Kayak contohnya, manusia itu kan jelas ya, mereka itu nggak bisa yang namanya tidak makan maupun minum. Dan sudah dari dulunya manusia itu membutuhkan makan dan minum. Kalau mereka gak makan dan gak minum, ya mereka akan meninggal, akan mati gitu. Dan hal itu ketika momen dimana tidak makan maupun minum itu kan ngebuat tubuh atau pikiran kita melakukan sesuatu yang dimana itu bentuknya mencari hal tersebut, hal yang membuat kita bisa makan, tidur, ya minum gitu, tempat nyaman gitu. Dan sebenarnya bukan hanya itu aja gitu contohnya, cuma itu salah satu contoh kecilnya tentang yang namanya pola daripada kebutuhan diri sendiri akan yang namanya energi makanan gitu. Dan poin yang ingin disampaikan itu adalah tentang kebutuhan atau pemikiran akan masa depan agar kebutuhan itu terpenuhi, kayak makan, minum, tempat tinggal, terus hobi lah, benda-benda aksesoris yang intinya ya untuk menghibur diri, untuk kebutuhan diri sendiri, untuk membuat diri sendiri itu aman. Itu kan jelas perlu yang namanya usaha, jelas perlu yang namanya kerja, jelas yang dimana hal itu perlu berpikir akan bagaimana ya gitu, terus nyoba-nyoba, apakah dengan kerja, apakah dengan karya, dengan investasi atau gimana pun itu gitu, yang pada tujuannya memang untuk membuat diri itu aman di masa yang akan datang. Tapi kan ada hal menarik yang memang orang itu sudah memikirkannya dari dulu tentang setelah kematian gitu. Karena sebagian banyak banget orang yang menginginkan hidup yang lebih lama lagi atau kesadaran yang lebih lama lagi, dan kesadaran itu penuh akan kebahagiaan, penuh akan kenyamanan, penuh akan ketenangan. Yang dimana hal itu nggak bisa dikasih dunia, karena dunia ada waktu yang terbatas. Dunia itu kan terbatas ya. Bisa jadi hidupku mungkin sebentar lagi, 10 jam lagi, 1 hari lagi gitu. Atau masih lama, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau 60 tahun lagi, aku gak tahu. Yang pada intinya tidak ada yang bisa memastikan waktu hidup itu sebentar maupun masih lama gitu. Dan karena gak tahu nih waktu akan berakhirnya hidup ini, itu kan nge-pressure, itu kan memicu pikiran kita untuk mengantisipasinya, untuk mempersiapkan diri akan apa yang terjadi setelah kematian. Karena kalau dilihat dari pola masa lalu yang banyak banget punya yang namanya keyakinan
Dan biasanya keyakinan itu selalu menyentuh setelah kehidupan gitu. Yang dimana keyakinan itu kan menceritakan, katanya menceritakan bahwa setelah kematian itu akan adanya surga, akan bereinkarnasi lah, atau nggak ada apa-apa, yang nggak ada apa-apa setelah mati gitu. Tapi kan poinnya tergantung daripada diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada yang mana nih? Yang bilangnya nggak ada apa-apa, yang kata sains, neuroscience-nya bilang seperti itu, atau kata yang bilangnya setelah kehidupan ada akhirat, ada surga, setelah kehidupan ada reinkarnasi lah, atau ya aku nggak tahu. Tapi menurut kepercayaanku, aku percaya bahwa setelah kematian ya harus ada yang namanya keadilan, harus ada yang namanya keadilan penuh. Karena jujur, kita gak bisa berbohong akan yang namanya ketidakadilan hidup dan keadilan hidup yang enggak penuh gitu, enggak total. Yang dimana kan banyak ya, daripada orang-orang yang hidupnya menderita selama hidupnya, yang dimana dia udah berusaha semaksimal mungkin hidup sebaiknya, tapi dia nggak pernah mendapatkan reward gitu, daripada hadiah daripada perjuangan itu. Dan ada yang orang jahat yang hidupnya merugikan orang lain, itu dia lepas daripada keadilan, diadili, itu gak diadili maksudnya. Itu kan kayak gak mungkin banget nih hidup yang gak bisa dikasih keadilan penuh ini selesai begitu aja. Makanya adalah gitu agama yang aku yakini, itu agama Islam, yang benar-benar dia menceritakan bahwa setelah kematian itu akan ada keadilan penuh, dan dimana hal itu akan dibalas seadil-adilnya gitu, meskipun hitungannya kecil gitu. Dan itu wah, apa ya namanya, kayak oh bisa nih ngejawab daripada keresahan ini gitu. Terus kan yang menjadi poin utama adalah dalam mengantisipasi atau reaksi spontan ketika aku memahami bahwa diriku itu butuh akan yang namanya persiapan, antisipasi setelah kematian, dan hal itu dimana butuh yang namanya pemahaman akan sistem yang lebih besar. Karena dalam memilih arah, dalam memilih akan apa yang terjadi setelah kematian itu kan memang jujur nggak ada satupun manusia yang benar-benar bisa tahu banget gitu akan setelah kematian, karena memang nggak ada kepastian absolut tentang hal itu. Tapi poinnya adalah setelah kematian itu maksudnya setelah kematian itu kan ini ya bisa dibilang bakal selama-lamanya, dan karena selama-lamanya jadinya ya perlu mempersiapkan ke arah itu dengan diri sendiri yang saat ini harus menjalankan seperti apa gitu, yang dimana jelas dong dalam menjalankan keseharianku hari ini harus memahami akan arah hidupku, akan persiapan diriku di masa yang akan datang, di setelah kematian. Dengan cara apa? Dengan cara memahami sumber, memahami pemikiran yang tepat, tentang pemikiran yang lebih mengutamakan logika, yang lebih mengutamakan rasionalitas gitu, yang dimana harus logis gitu, harus masuk akal gitu, semasuk akal mungkin gitu, meskipun nggak pasti secara absolut, tapi perlu untuk mengantisipasi. Karena ketika tidak memilih pun ya itu tetap memilih, yang pada akhirnya setelah
setelah aku berhasil berpikir secara logis, berpikir secara mengutamakan logika bukan hanya personal, ya aku memilih daripada pencarianku akan sumber, akan yang namanya bukan kepastian sih, akan yang namanya kemungkinan spekulasi tentang setelah kematian, ya aku memilih keyakinan, dan keyakinan itu berasal dari agama yang paling mendekati logika gitu, yang paling menurutku itu masuk akal gitu, yaitu agama Islam. Karena di sana banyak banget hal-hal yang terjawab gitu secara rasionalnya. Apalagi agama Islam itu dia meskipun banyak perdebatan di dalamnya, dan memang hal itu hal yang wajar menurutku ya, karena dalam Islam sendiri itu dijelaskan bahwa hidup itu ujian gitu, ujian, dan karena ujian sih bahkan dalam memilih keyakinan aja itu kan ujian gitu, dan itu memang menjadi hal yang ya hal yang butuh pembelajaran lebih dalam, butuh pembelajaran pemikiran yang luar biasa, nggak bisa main-main lah gitu. Dan kesimpulan daripada pembicaraanku kali ini adalah cuma ingin menegaskan atau cuma ingin membicarakan tentang penting banget loh gitu mempersiapkan diri sendiri agar aman, agar tidak menderita di masa-masa yang akan datang, bahkan setelah kematian gitu. Dan karena setelah kematian tidak ada yang tahu apakah akan berlanjut kesadaran, dan berlanjut kesadaran itu bakal ke arah mana, yang dimana itu butuh penjelasan, dan penjelasan itu tentunya banyak banget sumbernya, dan aku percaya bahwa itu dari Islam, karena ya dari pembelajaran sih, dari pemikiran nasional. Ya meskipun jujur ya, secara personal sih, secara diri sendiri gitu, aku memang gimana ya, kesannya itu gimana ya, kayak ingin ngerasain beberapa hal yang kata orang tuh enak gitu, kata orang tuh keren gitu, kayak bertato lah, atau makan babi lah. Aku ingin ngerasain banget gitu, kayak makan babi tuh gimana sih rasanya gitu. Ya meskipun ya kan di dalam ajaranku kan jelas gak boleh gitu untuk makan babi, dan hal itu kan ngepressure diriku untuk ya mau gimana lagi gitu. Dan sebenarnya poinnya adalah, poin daripada semua ini yaitu terkadang ketika meyakini akan sesuatu itu, meyakini akan suatu kepercayaan atau agama apapun itu kan jelas harus menerima konsekuensi, harus menerima tentang aturan itu bicara seperti apapun. Dan karena hal itu ya udah jalanin aja, karena ya pada akhirnya semua itu ya demi kebaikan diri sendiri gitu, demi kebaikan diri sendiri di masa yang akan datang. Karena contoh kecilnya gitu, bagi orang yang mungkin dari kecil nggak tahu nih gitu apa tujuan sikat gigi yang kata orang itu kan memang baik untuk kesehatan gigi, supaya gigi tidak berlubang, tidak sakit gitu. Itu kan cuma bisa dirasakan, pengalaman rasa sakit itu kan ketika berlubang itu kan cuma bisa dirasakan ketika memang enggak sikat gigi, enggak mempersiapkan diri untuk sikat gigi gitu. Yang dimana ya aku sendiri aja itu kadang sikat gigi aja itu jarang-jarang gitu. Ya tetap aku sikat gigi, cuma ya jarang gitu. Kadang dalam satu hari itu 1 kali lah, atau dalam 1 hari itu enggak. Padahal itu penting demi kebaikan diri sendiri gitu. Ya semua orang yang mungkin mendengar, yang mungkin emang pasti ya, semua orang yang mendengarkan pembicaraanku kali ini pasti bakalan
ada komentar yang mungkin entah seperti apapun itu, yang pada intinya aku gak memaksa dirimu mengikuti pemikiranku. Tapi kalau kamu benar-benar sayang akan dirimu, paham bahwa dirimu itu jelas butuh akan keamanan, dan keamanan itu perlu yang benar-benar bagus gitu, meskipun hal itu nggak benar-benar pasti, tapi yang penting yang paling minim risiko ya menurutku, pemikiranku boleh kamu untuk ambil gitu. Karena ya semuanya kembali ke masing-masing sih. Semuanya kembali kepada diri sendiri. Tujuanku membicarakan ini aja cuma untuk ngasih tahu doang, ngasih tahu pemikiranku, ngasih tahu pilihanku, ngasih tahu bagaimana aku memproses semua keresahan diriku gitu. Itu aja sih paling yang ingin aku sampaikan, dan ini mungkin menjadi videoku yang panjang di semua videoku. Dan aku beneran minta maaf banget karena meskipun pembicaraannya mungkin aku nggak tahu seperti apa ya secara orang yang mendengarkan. Cuma yang aku rasakan, aku ini aja sih, nggak nggak ngerasa buruk lah niatku itu. Aku cuma ingin menyampaikan apa yang aku pikirkan, dan aku berterima kasih buat kalian yang udah mengklik menonton videoku. Ya udah, gitu aja. Dah.